Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis ilmiddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan memberikan pemahaman terhadap ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kita masih dalam bab tentang sifat dari haji wa dukhul Makkah dan masuk ke dalam Makkah. Jadi pelaksanaan urutan atau ritual pelaksanaan haji itu yang masih kita bahas dalam beberapa hadis yang ke depan. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 622 dengan nuskhah ini, tapi ada satu hadis yang kemarin kita lewati, yaitu hadis 617. Kita baca kemudian kita lanjutkan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala tafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar. Ya'la ibn Umayyah
radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu muttabi'an, melakukan ittiba. Ittiba itu adalah memakai pakaian ihram yang kita lihat, yaitu dengan meletakkan bagian kainnya, selendangnya itu berada di bawah ketiak bagian kanan, kemudian kedua ujungnya itu diletakkan di atas pundak sebelah kiri. Yang kita saksikan pakaian ihram, orang menggunakan pakaian ihram, tata caranya yaitu bagian tengah itu diletakkan di bawah ketiak bagian kanan, kemudian dua ujungnya diletakkan di sebelah kiri. Itu yang kita biasa menyebutnya mengenakan pakaian ihram. Nah, pada umumnya berwarna putih, tetapi di sini disebutkan bahwa Nabi itu menggunakan kain hijau, biburdin akhdar. Artinya nggak ada ketentuan tentang warna, dan menggunakan ittiba ini, melakukan ittiba ini adalah sesuatu yang dalam untuk laki-laki, khusus untuk laki-laki. Nah, jadi dia disunnahkan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Kalau perempuan pakaiannya tetap seperti biasa, sedangkan laki-laki itu yang menggunakan pakaian ihram dengan cara ittiba seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi setiap putaran ketika seseorang itu tawaf, maka dia berpakaian seperti itu. Ini menurut jumhurul ulama, menurut mayoritas ulama itu seperti itu. Dan apabila kita melakukan tawaf di sana, pasti bahkan pakaian ihram itu sudah kita kenakan sejak kita melakukan ihram, tetapi di saat tawaf itu melakukan ittiba ini. Jadi kedua ujung dari pakaian ihram itu diletakkan di pundak sebelah kiri, sedangkan tengahnya ada di bawah ketiak sebelah kanan. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamah lailatan nahar faramat al-jamrata qabla al-fajr thumma madat fa'afadat. Qalat was dawuh sapa Aisyah, arsala was ngutus sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummi Salamata kelawan ummi Salamah lailatan nahri ing dalem wengine nahar, berarti malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya. Faramat nuli balang sapa Ummu Salamah al-jamrata ing jamrah qabla al-fajri ing dalam sadurunge fajar. Thumma madat nuli lewat sapa Ummu Salamah fa'afadat nuli metu maring Makkah kanggo tawaf ifadah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Nabi itu mengutus Ummu Salamah untuk beliau pergi dahulu, artinya meninggalkan Muzdalifah untuk menuju Mina, melakukan membalang atau melempar jamrah, yaitu pada malam hari raya sebelum terbitnya fajar. Kemudian beliau melakukan melempar jamrah sebelum terbitnya fajar. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan, bahwa waktu melempar jamrah itu dimulai dari setelah tengah malam.
Jadi setelah berlalu tengah malam maka sudah diperbolehkan untuk melempar jamrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Itu waktunya dan boleh dilakukan sebelum fajar itu. Artinya setelah tengah malam sudah bisa dilakukan. Tapi kemarin telah kita jelaskan, jika dilakukan setelah terbitnya matahari, maka itu lebih utama. Bagi kaum yang do'afah, yang lemah seperti kaum perempuan dan anak-anak, itu dia direkomendasikan untuk melakukan melempar jamrah ini sebelum fajar. Jadi setelah tengah malam sebelum fajar, agar tidak berjubel, tidak sangat ramai sehingga mereka nanti bisa kena masalah, sehingga mereka didahulukan terlebih dahulu, baru kemudian yang kaum laki-laki bisa mengambil waktu yang afdal, waktu yang lebih utama untuk melempar jamrah, yaitu setelah terbitnya matahari. Nah, di sini Ummu Salamah yang melakukan itu, bahwa beliau telah keluar dari Muzdalifah kemudian melempar jamrah sebelum terbitnya fajar. Setelah itu beliau langsung kemudian bertolak ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Wa an Urwata bin Mudarrisin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatana hadhihi, man utawi sapane wong iku syahida nakseni sapa wong salatana ing salat kita, hadhihi ya iki, yakni bil Muzdalifah, ngarepaken sapa Kanjeng Nabi bil Muzdalifata, salat ing dalem Muzdalifah. Fa waqafa nuli wukuf sapa man ma'ana sartane kita hatta nadfa'a, sehingga bertolak sapa kita saking Muzdalifah, metu saking Muzdalifah. Waqad waqafa lan teman-teman wis wukuf sapa wong bi Arafata kelawan ing dalam Arafah, qabla dzalika ing dalam sadurunge mangkono-mangkono iku, lailan ing dalam waktu wengi, au naharan utawa ing dalam waktu awan. Faqad tamma mongko teman-teman wis sampurna apa hajjuhu hajine man. Wa qada tafathahu lan wis netepi sapa wong tafathahu ing ninggal perkara kang den haramaken ketuwe wong kang ihram. Rawahul khamsatu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang menyaksikan sholat kita ini, artinya sholat di Muzdalifah, dia telah melakukan sholat di Muzdalifah, kemudian dia juga sudah wukuf. Wukuf yang dimaksud di sini, dia berada di Muzdalifah, bukan wukuf di Arafah, tetapi dia telah melakukan wukuf di Muzdalifah. Dia telah wukuf atau dia telah melakukan mabit di Muzdalifah. Kemudian dia keluar dari Muzdalifah setelah sebelumnya dia sudah wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah, kemudian di Muzdalifah, mabit, melakukan mabit di Muzdalifah, dia tengah malam berada di Muzdalifah, kemudian setelah itu dia bertolak keluar dari Muzdalifah, baik di waktu malam atau di waktu siang, maka telah sempurna hajinya. Nah, dikatakan faqad tamma hajjuhu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bahwa mencukupi wukuf di Arafah
kapanpun waktunya, selama dia berada di di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar shadiq pada hari raya. Itu waktu untuk wukuf di Arafah. Jadi di waktu mana saja dari waktu ini, apakah setelah zuhur di tanggal 9 Zulhijjah, apa misalnya di waktu malam, dari malam hari raya, pokoknya sebelum terbitnya fajar shadiq di hari raya, maka itu mencukupi untuk wukuf. Wukuf di Arafah. Ini yang pertama yang yang ditunjukkan oleh hadis ini. Karena dalam hadis ini disebutkan waqad waqafa bi Arafah qabla dzalika. Artinya sebelum dia berada di Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah, dia sudah sebelumnya itu melakukan Arafah, melakukan wukuf di Arafah. Karena mabit di Muzdalifah untuk kemudian pergi ke Mina itu kan malam tanggal 10. Kemudian berangkatnya di Mina untuk melempar jamrah itu setelah tengah malam tanggal 10. Jika wukuf di Arafah sudah dilakukan di saat itu, misalnya tanggal 9 sebelum maghrib, misalnya dia telah wukuf di sana, atau misalnya malam dia wukuf langsung bertolak sebentar, kemudian bertolak ke Muzdalifah, setelah tengah malam kemudian dia pergi ke Mina untuk melempar jamrah Aqabah, maka itu sudah mencukupi. Ini salah satu yang ditunjukkan oleh hadis ini. Wa an Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis-hadis pendek. Yang sebelumnya dalam hadis panjang itu malah lebih jelas runtutannya. Karena dalam hadis yang panjang yang kita baca pertama kali itu betul-betul menggambarkan urutan pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalam hadis yang pendek-pendek berikutnya itu cuplikan-cuplikan terhadap urutan pelaksanaan ibadah haji yang sebelumnya sudah kita jelaskan. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala innal musyrikina sak temene pira-pira wong musyrik iku kanu ana sapa musyrikin iku la yufiduna ora tawaf ifadah, maksudnya ora masuk atau mlebu maring kutha Makkah kanggo tawaf hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu srengenge. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa musyrikin asyrik sabiru. Sabir itu adalah nama gunung juga yang berada di antara Makkah dan Mina. Asyrik sabiru artinya mlebu sapa sira sabiru ing gunung, atau asyrik sabiru artinya matahari telah terbit itu di gunung Sabir. Asyrik sabiru artinya lihatlah di sebelah timur matahari telah terbit di gunung Sabir. Wa innan nabiyya lan sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku khalafahum nulayani sapa Kanjeng Nabi ing musyrikin. Summa afadha nuli mlebu sapa Kanjeng Nabi ing Makkah qabla an tatlu asyamsu ing dalam sadurunge yen to
terbit apa asyamsu srengenge. Rawahul Bukhari. Hadirin rahimakumullah, pelaksanaan semacam haji itu kan sudah dilakukan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi nabi, itu pelaksanaan semacam haji, bentuk haji oleh orang-orang musyrik seperti tawaf, itu kan sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, Ka'bah juga sudah ada. Orang dari segenap penjuru itu juga pada datang ke Makkah melakukan ritual semacam haji. Itu dilakukan sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diceritakan di sini oleh Sayyidina Umar bahwasanya orang-orang musyrik dahulu itu masuknya ke Makkah untuk kemudian melakukan tawaf, itu menunggu terbitnya matahari. Ketika sampai di gunung Gunung Sabiru, itu gunung yang terletak di antara Mina dan Makkah. Tadi kan berasal dari mana sebelumnya? Dari Mina. Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina. Dari Mina kemudian menuju ke Makkah. Nah, ada gunung namanya Sabir di antara Mina dan Makkah. Kalau orang-orang musyrik dulu ketika sampai di gunung Sabir di antara Mina dan Makkah, mereka mengatakan, lihatlah, kita lihat matahari telah terbit. Matahari telah terbit. Maka setelah melihat matahari terbit, baru mereka masuk ke Makkah. Berarti mereka masuknya ke Makkah kapan? Setelah terbitnya matahari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membedai apa yang mereka lakukan. Kalau mereka masuk ke Makkah itu setelah terbitnya matahari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk ke Makkah sebelum terbitnya matahari. Qabla an tatlu'a asy-syams. Sebelum terbitnya matahari beliau sudah masuk ke Makkah. Dari mana? Dari Mina. Nah. Hadirin rahimakumullah. Ini pertama menunjukkan kepada kita di antara faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah mukhalafatul musyrikin fi af'alihim. Kita harus membedai orang-orang musyrik dalam perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik, hendaknya kita tidak melakukannya. Apalagi perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang berlaku khusus untuk orang-orang musyrik. Maka kita jangan melakukan perbuatan yang seperti itu, agar kita bisa terlihat antara mana bedanya antara orang Islam dan yang bukan Islam, mana orang muslim dan mana orang musyrik, itu ada bedanya. Kalau dulu orang-orang musyrik itu masuk ke Makkah menunggu terbitnya matahari, kalau Nabi agar beda, kemudian beliau masuknya sebelum terbitnya matahari. Sama dalam banyak hal, itu Rasulullah melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim. Maka ada riwayat yang mengatakan man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian darinya. Untuk menunjukkan bahwa kita hendaknya membedai orang-orang musyrik dalam perbuatan, juga dalam hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang lain, termasuk dalam berpakaian. Kalau pakaian itu biasa dilakukan atau biasa dikenakan oleh orang musyrik, maka hendaknya kita tidak memakai pakaian yang kayak begitu.
Misalnya pakaian itu pakaian orang Yahudi, maka kita jangan memakai pakaian yang seperti biasa dilakukan oleh mereka. Pakaian itu biasa dilakukan oleh orang Nasrani, maka hendaknya kita tidak menggunakan pakaian yang biasanya dipakai oleh mereka, dan seterusnya. Dari sisi pakaian, dari sisi perbuatan, dari sisi sikap, juga hendaknya kita tidak meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bahkan dalam soal tata cara ibadah itu juga karena terkadang sebagian itu kan ada semacam kesamaan. Agar nggak sama, kemudian Nabi itu melakukan hal yang membedai, dari satu sisi sama tetapi kemudian beda. Seperti di sini. Kalau dari sisi masuknya ke Makkah itu kan sama. Dari Muzdalifah, Mina kemudian masuk ke Makkah sama. Tetapi dibedai saja. Kalau orang musyrik itu setelah terbit matahari, Nabi kemudian biar beda, masuknya sebelum terbit matahari. Misalnya juga dalam puasa Asyura yang kita sering sampaikan. Ketika datang di Madinah, mendapati orang-orang Yahudi, mereka puasanya hanya 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram, sebagai bentuk syukur mereka atas diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari tenggelam dan ditenggelamkannya, dibinasakannya Fir'aun dan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir pada tanggal itu. Nah, Nabi kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa pada hari Asyura, tapi biar beda dengan orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman natase. Jika saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di tanggal 9-nya Tasu'a. Biar beda dengan orang Yahudi. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan meniru pakaian, meniru perbuatan yang biasa, apalagi yang itu khusus dilakukan oleh orang-orang orang-orang non-muslim. Nah, karena terkadang seseorang itu atau di kalangan kita yang nggak paham tentang masalah ini, mereka mengikuti tren dari orang-orang barat misalnya, karena dianggap meskipun itu sebenarnya sesuatu yang tidak layak, tetapi karena itu bersumber dari barat, kemudian viral dan banyak dilakukan oleh orang, kemudian banyak di kalangan muda dari kaum muslimin kemudian itu mengikutinya. Nah, tiru-tiru apa yang mereka lakukan. Kita lanjutkan lagi. Wa ani bin Abbasin wa Usamah bin Zaid. Wa ani bin Abbasin wa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena 3 di sini, yaitu Abdullah, kemudian Al-Abbas, ayahnya Abdullah, Ani bin Abbas karena artinya Abdullah ibni Abbas. Kalau Ani bin Abbasin biasanya apa? Radhiyallahu anhuma. Doa untuk Abdullah dan juga doa untuk ayahnya Al-Abbas. Nah, di sini kan ditambah wa Usamah bin Zaidin. Usamah bin Zaid. Berarti 3 orang sahabat, sehingga doanya radhiyallahu anhum. Qala wus dawuh sapa karone Abdullah ibnu Abbas lan Usamah bin Zaid, lam yazal ora kingsir-kingsir sapa nabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi maca talbiyah sapa kanjeng Nabi hatta rama sehingga nglempar sapa kanjeng Nabi jamratul aqabah ing jamrah aqabah. Rawahul Bukhari. Nah, Nabi senantiasa membaca talbiyah sampai beliau melempar jamrah aqabah. Nah,
Jadi talbiyah ini kemarin dimulai dari sejak niat, sejak ihram dari miqat itu sudah mulai dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah sepanjang jalan. Ketika dia melakukan runtutan ritual haji, terus dia memperbanyak membaca talbiyah. Sampai kapan Nabi melakukannya? Sampai beliau telah melempar jamrah Aqabah di Mina. Maka berarti hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan ibadah haji itu terus-menerus dia disunnahkan untuk membaca talbiyah sampai dia melempar jamrah. Diperbanyak membaca talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kalau dia sudah melempar jamrah, maka sudah jamrah Aqabah, maka sudah berhenti. Sebagian ulama, dan ini adalah mayoritas ulama, mengatakan kalau sudah melempar batu pertama kali, dia melemparnya, maka di sini sudah berhenti dia membaca talbiyah. Tapi dia karena batu, dia melempar batunya itu satu persatu. Ketika pertama dia melempar jamrah, maka di situ sudah berhenti membaca talbiyah, karena dia nanti yang dibaca di situ adalah takbir ketika dia melempar jamrah. Sedangkan sebagian ulama, sebagian kecil para ulama dalam mazhab Syafi'i juga, demikian juga pendapat dari Imam Ahmad, itu sampai selesai melempar jamrah baru berhenti membaca talbiyah. Jadi ada khilaf di antara para ulama tentang makna dari hadis Nabi hatta roma jamratal aqabah, sampai dia melempar jamrah Aqabah. Artinya apakah sampai selesai melempar jamrah Aqabah, atau begitu melempar satu itu sudah habis waktu untuk bertalbiyah. Ada jumhur mengatakan pokoknya sudah melempar satu batu ke arah Aqabah, jamrah Aqabah, maka itu sudah berhenti untuk membaca talbiyah. Rawahu al-Bukhari. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu ja'ala al-baita, annahu satamane Abdullah bin Mas'ud iku ja'ala wis ndadekaken sapa Abdullah bin Mas'ud al-baita ing Al-Ka'bah. Jadi Abdullah dari kalangan sahabat itu banyak ya. Ada Abdullah ibnu Mas'ud di sini. Tadi sebelumnya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Kemudian ada Abdullah ibnu Umar. Kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Itu namanya Al-Abadilah Al-Arba'ah. Jadi Abdullah yang 4, Al-Abadilah yang 4. Siapa? Abdullah ibnu Abbas, yang perawi hadis, yang namanya semuanya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. 4 ini. Ini semuanya perawi hadis. Maka biasanya tidak disebut Abdullahnya. Terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As, Ibn Mas'ud. Biasanya disebut begitu saja, itu sudah difahami bahwa yang dimaksud adalah Abdullah. Meskipun anaknya Ibnu Umar itu, anaknya Umar bin Khattab, bukan hanya Abdullah. Anaknya Mas'ud itu belum tentu hanya Abdullah saja. Tetapi ketika disebut Ibnu Mas'ud, itu sudah difahami bahwa yang dimaksud adalah anak Mas'ud yang bernama Abdullah. Anaknya Al-Abbas juga bukan hanya Abdullah saja, tetapi ketika disebut Ibnu Abbas, maka sudah dipahami kalau dalam kajian hadis bahwa yang dimaksud adalah anak Abbas yang namanya Abdullah. Jadi langsung disebut Ibnu Abbas, sudah paham. Padahal Ibnu Abbas itu bukan hanya satu.
Ibnu Abbas kan artinya apa? Anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-lakinya Abbas bukan hanya satu. Tetapi ketika disebut Ibnu Abbas, maka dipahami kalau dalam istilah periwayatan hadis yang dimaksud adalah Abdullah. Annahu saat temene Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kadang disebut Abdullah, kadang langsung wa ani ibni Mas'udin. Radhiyallahu anhu annahu saat temene ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud iku ja'ala wis ndadekaken sapa Abdullah ibnu Mas'ud al-baita ing Ka'bah an yasarihi saking sisih kiwane Abdullah ibnu Mas'ud. Wa minalan minan an yaminihi saking sisih tengene Abdullah ibnu Mas'ud. Wa ramalan balang sapa Abdullah ibnu Mas'ud al-jamrata ing jamrah bisa ba'i hasayatin kelawan pitu pira-pira krikil. Wa qala lan dawuh sapa Abdullah ibnu Mas'ud hadza utawi iki iku maqamul ladzi maqame wang unzilat kang wis den turunaken alaihi ing atase alladzi apa suratul baqarati surat al-baqarah muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya beliau itu menjadikan ini waktu apa? Waktu tawaf. Waktu tawaf beliau menjadikan Al-Ka'bah berada di sebelah kiri beliau dan Mina berada di sebelah kanannya. Secara otomatis ya, kalau ketika Al-Ka'bah berada di sebelah kirinya. Dan beliau melempar jamrah dengan 7 kerikil. Dan beliau mengatakan inilah tempatnya orang yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah, artinya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diralat ini bukan masalah tawaf, tetapi masalah melempar jamroh tadi. Karena kita urutannya masih kita berbicara tentang melempar jamroh pada hari raya. Kalau tawaf tadi betul ya, tawaf tadi betul bahwa dalam tawaf kemarin sudah kita jelaskan, kita jadikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Tetapi kalau tawaf itu kan dia berputar. Kalau menjadikan Mina di sebelah kanan kan tidak selalu karena kita berputar. Tapi bahwa ketika kita tawaf Ka'bahnya berada di sebelah kiri kita itu benar. Nah, di sini yang dibahas dalam hadis ini adalah berbicara tentang masalah apa? Masalah melempar jamroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, Nabi menjadikan arah Ka'bah itu berada di Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud ini mengikuti Nabi. Pastinya karena beliau sahabat Nabi dan apa yang beliau lakukan adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi. Bahwa dalam melempar jamrah itu dilakukan dengan cara bahwa arah Ka'bah berada di sebelah kiri dan arah Mina itu berada di sebelah kanan. Dan beliau melemparnya dengan 7 kerikil. 7 kerikil itu untuk untuk jamroh Aqabah. Nanti untuk jamroh berikutnya juga masing-masing 7. Kan ada 7 jamarat, ada 3 jamarat, masing-masing itu 7 kerikil. Dikatakan bisa ba'i hasoyat. Lah 7 kerikil kemarin kita sudah contohkan besarnya segini-segini, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, tetapi seukuran ini. Itu untuk kerikilnya bisa diambil di Musdalifah sebelum pergi ke ke Mina untuk melempar jamrah tersebut. Nah, tata caranya seperti yang tadi disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud mengatakan inilah tempat
Nabi Muhammad ketika beliau melempar jamrah. Maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah, maksudnya tempat Nabi Muhammad. Karena yang diturunkan kepadanya suratul Baqarah itu siapa? Nabi Muhammad. Inilah tempat Nabi Muhammad melempar jamrah, yaitu arah Ka'bah berada di sebelah kiri, arah Mina berada di sebelah kanan. Kemudian dia melempar jamrah dengan 7 kerikil. 7 itu dilempar satu persatu, satu persatu, 1, 2, 3 sampai 7. Tidak cukup apabila misalnya dilempar sekali lempar. Karena kelamaan langsung, misalnya 7 langsung dilempar bersamaan, itu enggak mencukupi. Jika dia melemparnya secara bersamaan, maka jatuhnya dapat 1 lemparan, tidak 7 lemparan. Meskipun kerikilnya itu 7, tapi kalau dilempar bersamaan, maka jadinya 1. Harus 1 persatu. Kemudian dikatakan unzilat alaihi suratul Baqarah. Padahal Nabi itu yang diturunkan kepada Nabi apakah hanya suratul Baqarah? Enggak. Semua ayat di dalam, semua surat di dalam Al-Quran semuanya diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa disebutkan di sini maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah secara khusus? Bukan disebutkan maqamul ladzi unzila alaihil Qur'an misalnya, tetapi unzilat alaihi suratul Baqarah. Kenapa dikhususkan surat Al-Baqarah? Jawabannya karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang haji itu kebanyakan ada di suratul Baqarah. Ini kan konteksnya membicarakan tentang pelaksanaan ritual haji, manasik haji. Karena itulah maka di sini dikhususkan suratul Baqarah, karena ayat yang berbicara tentang haji itu kebanyakan ada di suratul Baqarah. Dan tata cara yang tadi kita sebutkan ketika melempar jamrah, Makkah berada di sebelah, Makkah atau Al-Ka'bah berada di sebelah kanan, berada di sebelah kiri, kemudian Mina berada di sebelah kanan. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya tidak melakukan itu, tetapi di tempat yang lain, misalnya menjadi di depannya atau di belakangnya, itu juga sah, melempar jamrohnya itu sah. Tetapi yang lebih utama, yang mengikuti Nabi yang sunnah, itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dan yang meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sekaligus hadis ini menjadi dalil bahwa kita boleh menyebut surat kedua dalam Al-Quran itu dengan sebutan suratul Baqarah. Karena di hadis ini disebut suratul Baqarah. Baqarah itu kan artinya sapi, sapi betina. Suratul Baqarah. Surat berarti kalau diterjemahkan kan surat sapi betina. Ini kan kayak janggal gitu ya, kayak janggal. Kalau sebagian orang mungkin ada yang menjanggalkan, ini nama surat kok namanya sapi, Al-Baqarah. Nah, hadis ini itu menunjukkan kepada kita, ya nggak apa-apa, Nabi saja menamakan surat itu dengan nama suratul Baqarah, maka kita boleh menyebutnya dengan suratul Baqarah. Karena nama-nama surat itu kan ada yang dinamakan dengan awal surat, misalnya Yasin, surat Yasin karena diawali dengan Yasin misalnya. Ada yang dinamakan dengan nama akhirnya, misalnya surat Al-Kafirun, karena di situ ada Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di akhir ayat, bukan di awal. Ada surat itu dinamakan dengan isi,
isi dari isi dari surat itu, sehingga dinamakan dengan nama isinya. Nah, surat An-Nisa, karena di dalamnya banyak berbicara tentang hukum-hukum berkaitan dengan An-Nisa, berkaitan dengan perempuan. Nah, surah Muhammad, surah Yusuf, karena banyak bercerita tentang kisahnya Nabi Yusuf. Nah, suratul Baqarah, surat ini disebut surat Baqarah kalau diterjemahkan sapi betina, karena surat ini itu di dalamnya ada menceritakan tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam dari kaum Bani Israel yang berkaitan dengan sapi, sapi betina, di mana diriwayatkan ada salah satu dari umatnya Nabi Musa dari Bani Israel itu yang membunuh membunuh orang tuanya untuk bisa cepat mendapatkan warisan dari orang tuanya, pengen cepat dapat warisan. Bapaknya dicepatkan matinya menurut dia, sehingga kemudian dia pura-pura nggak tahu siapa yang membunuh, sehingga dia berakting ingin dicarikan pembunuh dari orang tuanya itu. Nah, kemudian dibawa kepada Nabi Musa, yang kemudian diperintahkan dia untuk mencari sapi untuk disembelih agar tahu siapa pembunuhnya. Tapi dia banyak bertanya sehingga kemudian mempersulit dia. Awalnya perintahnya cuman untuk menyembelih sapi gitu saja, artinya sapi warna apa saja, seperti apapun sapinya bukan masalah. Tapi karena dia banyak bertanya, akhirnya semakin berat. Nah, semakin berat bagi dia, sapinya itu dengan sifat-sifat tertentu yang itu sangat sulit untuk ditemukan. Sampailah mendapatkan sapi dari seorang anak yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Itu singkat ceritanya. Yang dia dalam riwayat disebutkan dalam tafsir, yang anak itu sangat amanah dan sangat jujur, yang mendapatkan warisan berupa sapi dari ayahnya, yang dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika sama ibunya disuruh menjual sekian, maka dijual sekian. Dikatakan ada malaikat yang kemudian mengujinya, ditawar dengan harga yang lebih tinggi. Anak itu enggak saya jual harga dengan yang lebih tinggi, sekian, karena ibu saya mengatakan harus dijual begini dan belum ada izin sama dari ibu saya tanya ibu saya dulu. Setelah tanya, ya nggak apa-apa dijual segitu. Setelah didatangi lagi, dijual dengan harga begitu, dia malah nawar lebih tinggi lagi, naik lagi. Kemudian pulang, yang kemudian menunjukkan bahwa sapi itu jangan dijual. Sampai kemudian datang orang Bani Israel ini mencari sapi, dan sapinya persis dengan sapi anak itu. Anak yang taat, berbakti kepada ibunya itu, yang soleh, dan minta bahwa sapi ini nggak dijual kecuali dengan harga seberat emas dari kulit sapi ini. Artinya setelah disembelih, kulitnya seberapa besar, dimasukkan emas di dalamnya, maka seharga itu. Akhirnya disetujui karena memang ini diperintah oleh Nabi Musa dalam rangka mencari pembunuh dari orang tuanya, padahal dia sendiri yang membunuh. Akhirnya habis hartanya untuk membeli sapi itu, dan anak itu mendapatkan uang banyak untuk menopang kehidupannya. Karena sebelumnya mereka adalah keluarga yang fakir miskin. Sehingga si
Pertama, si pembunuh itu dia menjadi jatuh miskin karena harus membeli sapi itu. Yang kedua, setelah disembelih sapi itu, kemudian sapi itu bisa bicara dan menunjukkan bahwa pembunuhnya adalah dia. Nah, jadi kena semua dia. Pertama hartanya habis, yang kedua ketahuan bahwa dialah pembunuh dari orang tuanya itu. Ini disebut dalam tafsir ya, tentang apakah ini lemah atau tidak, tentang riwayat ini tetapi disebutkan dalam hadis dan secara zahir nggak ada bertentangan dengan syarak. Nah, cerita dari Bani Israel. Hadirin rahimakumullah, tapi penggalan ceritanya itu ada disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah Baqarah, itu disebutkan di dalam Al-Quran yang dia diperintah untuk menyembelih Baqarah, kemudian dia bertanya tentang sifat-sifat Baqarah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau cerita tentang di sisi lain tentang anak soleh tadi, itu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara rinci, itu tidak disebut. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Nah, sudah habis ini waktunya, kita melebar kepada permasalahan yang lainnya. Artinya surat ini nggak apa-apa untuk disebut sebagai suratul Baqarah, karena memang ada cerita Al-Baqarah di dalamnya, meskipun cerita Nabi Adam ada, cerita Nabi Musa dalam suratul Baqarah itu juga ada. Tapi di antara cerita yang menonjol di situ adalah menceritakan tentang kisah Bani Israel dan Al-Baqarah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.